saya waktu Sanawiyah sampai Aliyah itu memang cita-cita jadi anggota dewan. Saya sering katakan bahwa satu, tidak usah mempersulit orang, tidak usah jaim. Tidak usah jaim. Iya. Toh juga saya nyapa orang kan tidak mengurangi tunjangan saya sebagai rektor. Dan kami sekali lagi tidak anti kritik. Masukan-masukan itu menjadi otokritik buat kami untuk melakukan evaluasi what next win ke depan. Jabatan ini amanah. Jangan didewa-dewakan. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Laila. Hari ini spesial sekali Tribuners, kita berbincang bersama tokoh di Nusa Tenggara Barat sekaligus rektor dari Universitas Islam Negeri Mataram atau yang teman-teman akrab dikenal sebagai UIN Mataram. Kita akan menggali di balik sosok rektor dan juga kedepannya kampus UIN Mataram akan dibawa kemana. Di sini sudah hadir Bapak Rektor UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Haji Masnun MAG. Terima kasih Pak Prof sudah membiarkan Trilogi hadir di ruang rektor yang keren ini. Ya, sama-sama. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ella dari Tribun dengan kegiatan Trilogi. Ya, Trilogi. Jadi kalau di kampus kami Trilogi itu adalah yang memperkuat jangkar kampus ya. Oke. Yaitu penjamin mutu itu LPF, kemudian SPI sebagai tata kelolanya, kemudian BNU sebagai peningkatan kesejahteraan. Oke. Nah, itu bedanya kalau di kampus Trilogi. Ya. Tapi sama-sama ruang menginspirasi lah ngobrol. Ya, ruang inovasi. Ruang inovasi. Inspirasi ya. Ya. Oke. Sekarang kan kampus kita mulai dari kampus UIN. Kampus UIN sekarang luar biasa sekali, udah ada akreditasi. Gimana mencapai itu Pak Rektor sehingga sekarang UIN dengan namanya yang luar biasa dikenal masyarakat luas? Saya terima kasih ya atas atensinya dan kepeduliannya terhadap UIN Mataram. Jadi keberhasilan ini bukan saya pribadi. Saya aja mengorkestrasi. Mengorkestrasi bahwa itu semua kerja kolektif. Ya. Super tim bukan Superman. Super tim bukan Superman. Kerja berjamaah. Saya ketika dilantik jadi rektor periode pertama itu ada 3 yang saya tadi lagi-lagi Trilogi ya. Jadi akselerasi, publikasi dan akreditasi. Akselerasi misalnya tata kelola. Jadi dari konvensional menuju digital. Oke. Digitalisasi. Jadi, digitalisasi pengelolaan kampus ya. Kemudian akselerasi juga SDM kita, baik yang tenaga kependidikan maupun tenaga dosen. Yang tadinya asisten ahli kita akselerasi menjadi lektor. Ya. Lektor menjadi lektor kepala, kemudian menjadi guru besar. Kemudian publikasi. Publikasi ini kan jantung kampus. Ya. Untuk meningkatkan branding kampus tidak cukup dengan hal-hal yang biasa ya. Yang konvensional harus. Konvensional harus. Nah, salah satunya memperbanyak publikasi karya-karya akademik dosen, tendik maupun mahasiswa. Kalau petani melahirkan padi, maka dosen melahirkan karya. Oke. Kemudian juga tidak sekedar publikasi lokal, nasional, bahkan internasional. Ya, di jurnal publikasi internasional harus rata-rata dosen harus bisa. Dan kita support juga dengan moral dan material. Ya. Kemudian juga jurnal kami juga alhamdulillah sudah ada yang terindeks Scopus dan mengklaim satu-satunya di Nusa Tenggara Baratnya sudah terindeks Scopus. Oke. Jadi dan Q1. Nah, kalau akselerasi publikasinya sudah berjalan, maka akreditasi itu mengikuti. Karena prasyarat untuk akreditasi ini memang harus tadi instrumen akademik dan tata kelola termasuk keuangan itu harus on the track dan sesuai dengan makanya itu yang mempercepat akreditasi unggul. Di samping itu juga kerjasama dengan stakeholder.
visi kami kan multi purpose ya, dalam arti banyak sekali visi misi kami. So butuh yang namanya sinergi dengan multi stakeholder. Membangun jembatan bukan membangun tembok. Oke. Jadi itu tagline kami, sehingga ini yang lagi-lagi juga saya katakan bahwa butuh yang namanya kebersamaan. Ya. Mengelola lebih dari 15.000 mahasiswa dan hampir 1.000 tenaga pengajar maupun teknik, ini kan butuh seni. Ya. Seni untuk bagaimana sense of belongingnya. Bahwa ini adalah kami, Sivitas Akademika UIN, punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan UIN. Nah, ini juga butuh tadi sentuhan-sentuhan batin ya. Jadi bukan sentuhan-sentuhan konvensional. Itu Mbak Lela ya. Sentuhan-sentuhan batin. Dan akreditasi ini bukan hanya prestasi, juga tanggung jawab Prof ya ke depannya, dan berbagai tantangan tentu dihadapi dari UIN Mataram. Bagaimana mungkin strategi dari sebagai rektor untuk tetap menjaga tanggung jawab dan juga prestasi yang sekarang diraih ke depannya? Ya, memang kata orang itu al-wiqayah khairun minal ilaj. Memelihara itu lebih sulit daripada mengobati. Maintenance-nya seperti apa? Nah, itu. Nah, saya makan continuously improvement, keberlanjutan improvisasi, imajinasi kreatif di tengah krisis itu harus lahir. Jadi tidak cukup kita berbicara konvensional, out of the box, keluar dari mainstream itu kami. Dan tentunya jadi kami punya untuk mutu akademik itu, ini karena LPM, Lembaga Penjamin Mutu Akademik, harus berjalan untuk menjaga tata kelola kami agar transparansi, akuntabilitas, dan tentunya on the track itu ada SPI. Jadi kemudian juga inspektorat, kemudian juga kami kebetulan UIN Mataram ini juga termasuk salah satu pilot project penguatan kampus, ekosistem kampus berintegritas bersama beberapa kampus besar di tempat. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Dan setelah unggul ini what next itu. Nah, itu kami road to international university. Jadi dalam blueprint pengembangan UIN Mataram juga setelah unggul ini kan memang bagaimana mendapat pengakuan internasional, baik regional maupun yang global. Nah, tentunya ada dinamika, tapi kami mengajak dosen-dosen itu ada ruang-ruangnya untuk berekspresi. Kalau ada masalah kita sit and talk, duduk bicara dan ngopi kita. Nah, apa sih maunya tentang UIN Mataram ini? Nah, jadi juga ada evaluasi yang secara bertahap yang kita lakukan. Apakah Renstra ini sudah berjalan? Apakah IQ-nya rektor, perjanjian kinerjanya rektor sudah dilaksanakan nggak? Jadi itu yang ada evaluasinya, dan ada audit mutu, audit kinerja. Itu semua dalam rangka menjaga tadi tradisi akademik dan tata kelola, menjugut unity governance. Jadi, dan lagi-lagi bahwa kita melibatkan semua, semua user dan stakeholder itu. Kadang kami mengundang wartawan atau teman-teman media. Dalam perspektif publik itu apa sih yang menginginkan tentang UIN Mataram? Ya kita kan tidak bisa menilai diri sendiri. Kalau kita sebagai insider, baik semua. Harus ada yang penilaian objektif, standar objektif itu yang akan menjadi acuan kita. Makanya saya kadang itu perspektif publik terhadap eksistensi UIN Mataram seperti apa. Dan kita nggak boleh anti kritik Jadi sedikit itu sebagian aja sebagai pembangun jangan-jangan kita akan terlena sebagai bahan evaluasi. Evaluasi kalau menjabat tuh kan terlena itu. Kalau nggak ada yang kritik kita itu dibukain pintu, turun dari mobil dipitain, kadang ada sepatu itu kan. Nah, bagi kami bahwa bukan itu
semua bekerja sesuai dengan ini. Itu cara menjaga, dan ukuran-ukuran standar perguruan tinggi itu ada. Jadi apakah ini sudah sesuai dengan standar pendidikan atau standar mutu perguruan tinggi? Karena mutu dan kualitas itu tidak bisa ditawar-menawar, harus dikerjakan. Iya, dan itu kualitasnya memang harus dibuktikan. Terkait dengan kualitas, Pak Rektor, biasanya kualitas kampus juga akan dinilai dari mahasiswanya. Bagaimana mahasiswanya mampu bersaing di pasaran di tengah banyaknya alumni-alumni dari berbagai perguruan tinggi. Nah, dari UIN Mataram sendiri, bagaimana apa yang diterapkan mahasiswa agar tetap bisa bersaing di tengah media dan segala tantangan di era AI ini terutama? Di samping juga kami dengan mata kuliah yang ada, itu konsepsi-konsepsi teoritis yang didapatkan di kelas. Ada juga pengayaan skill ya. Jadi ada kami pusat karir dan alumni itu yang memberikan, ya walaupun itu opsional ya, tapi setidaknya kita memberikan bahannya, soft skill-nya mahasiswa ketika keluar dari kampus ini biar jadi alumni yang dirindukan. Alumni yang, karena ukuran keterserapan alumni juga menilai salah satu yang dinilai dalam borang akreditasi. Jadi sejauh mana. Nah, tadi dengan kemampuan bahasa, kemudian skill, karena juga ada UKM yang memberikan kayak UKM bahasa Inggris misalnya, ISC, itu kan memberikan modal bahan kepada mahasiswa. Dan alhamdulillah jadi mahasiswa-mahasiswi kami juga di samping juga berprestasi secara nasional juga internasional. Ada beberapa mahasiswa yang kami ketika kemarin bersaing secara internasional itu bisa lulus menjadi ikuti student mobility. Student mobility itu bukan hanya di Asia Tenggara, tapi sampai Amerika. Nah, di samping tadi kita memberikan modal ijazah, transkrip nilai, kemudian sertifikat yang lain. Tapi juga ada ke depan nanti juga ada LSP. Lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu kita berharap mahasiswa-mahasiswa juga dapat ini. Jadi dapat pengayaan dari LSP itu. Sehingga begitu keluar, ya itu pasar langsung menyambut dengan baik. Jadi jangan sampai kami memproduksi pengangguran. Nah, itu dia biasanya. Karena itu yang kritik kepada perguruan tinggi itu. Hanya kadang saya berapologi ya, bukan menunda pengangguran. Coba tamat SMA, kemudian dia tidak kuliah, kan sudah nganggur dari dulu. Jadi, tetapi saya yakinkan bahwa kadang tidak linier ya, tidak linier dengan kebutuhan pasar. Antara kami kan kebanyakan sarjana, tetapi pasar-pasar ataupun di NTB ini banyak sekali alumni UIN. Ya. Kemarin saya suatu hari ketemu guide, ternyata alumni kita. Tugas semua apa Pak? Saya siang jadi guide, malam jadi imam. Kan padahal ya guide itu ya imam, dari bahasa Arab saja gitu kan. Jadi dia jawab saya santai. Jadi kan dulu Bapak double degree Pak. Maksudnya ya malam jadi imam sholat di musala, dia itu siang jadi guide. Padahal imam sama guide itu kan sama. Itu bahasa Arab dan bahasa Inggris saja. Nah, salah satu yang kami ini kan kekuatan mereka karena memahami agama ya. Kekuatan bahasa agama ini kan melampaui semuanya. Nah, itu yang dipunya oleh alumni dan bisa beradab. Beberapa testimoni ya tentang alumni kami itu punya untuk adaptasi ini cepat, untuk beradaptasi cepat karena terbiasa jadi tadi imam ngajar, kan itu yang diantara distingsi kami. Itu juga Lela ya. Jadi kepemimpinan mahasiswa UIN tidak diragukan ya, dan
ketika pasar butuh oke banget gitu. Oke ya kan, jadi ini aja bisa dicek nih, KPU, Bawaslu, mesti ada WIN-nya. Oke. Anggota Dewan ini, Media juga ada win itu. di WIN ini kan di media ini rata-rata itu Alumni bercerita WIN. masa lalunya di WIN ini kayak Laskar Pelangi. Wah, jadi kan, jadi tidak seperti sekarang ya, mana ada kos yang bagus dulu kan. Kemudian tinggal di musola, ya puasa Senin sampai Kamis, bukan Senin Kamis, jadi sudah biasa itu kan. Jadi itu kan, jadi ya kita ini Melatih lah melatih hidup bertahan, struggle for life gitu ya, untuk bertahan di tengah itu ya. Nah ini yang saya, tetapi ya tidak sampai di situ ya. Kita terus ada tracker study itu juga sejauh mana sih alumni kita berkiprah, karena itu akan memberikan testimoni kalau ada akreditasi. Akan ditanya alumni. Ini juga salah seorang alumni saya namanya Sirtu Pillaid itu. Jadi itu kan ketika ada akreditasi itu akan menjadi tamu yang akan diundang untuk diberikan masukan yang paling objektif. Dan kami sekali lagi tidak anti kritik. Masukan-masukan itu menjadi otokritik buat kami untuk melakukan evaluasi what next win ke depan. Kan persaingannya sekarang bukan hanya internal PT KIN, tapi di sebelah yang luar biasa ya, di kampus yang menawarkan distingsi. Nah kami kan masih core bisnisnya Islamic Studies. Ya sementara yang jadi, tapi ini sudah kami memperluas ya, ada mandatori dari ketika alih status dari YIN Juwin itu ada integrasi keilmuan. Salah satu instrumen mempercepat integrasi keilmuan adalah membuka prodi dan fakultas yang umum. Membuka prodi dan fakultas yang umum. Apakah itu salah satu visi dari UIN Mataram 5 sampai 10 tahun ke depan, atau ada visi-visi besar lainnya yang ingin samping tadi yaitu menjadi kampus yang berdaya saing internasional ya. Juga kami lagi menggarap itu untuk memproses ya fakultas kedokteran. Memang sudah ada prodi-prodi yang di bawah kesehatan ya, anestesi dan keselamatan kerja. Karena di samping juga memperluas jejaring visi juga tuntutan masyarakat sekarang ini kan tidak cukup alumni tamatan SMA tidak cukup ditampung oleh misalnya yang punya kedokteran di sini. Dan kedokteran UIN kan akan berbeda, punya distingsi dan ekselensi yang akan berbeda. Kita hadirkan yang tidak sama. Kalau sama berarti tidak ada bedanya. Jadi makanya di samping juga tadi target-target kita ya biometriknya tetap bagus, kemudian masuk ranking ASEAN ya, dunia yang kondisi sekarang ya. Tapi untuk tingkat nasional kita posisinya ya masuk 10 besar lah UIN ini di PT KIN ya, di PT KN ini di 10 besar. Jadi. Wow, ini dalam waktu dekat berarti sudah ada perencanaan itu untuk membuka kedokteran tadi. Sudah berproses. Jadi timnya sudah ada, kemudian kampus pembinanya sudah ada, ya. Jadi kemudian kita menyiapkan SDM-nya, SDM sama laboratoriumnya. Laboratoriumnya kan berbeda dengan lab-lab terpadu, lab-lab yang ada, tapi butuh spesifik ya, lab spesifik yang berorientasi kepada tadi fakultas kedokteran dan. Prof, saya baca sebelum kita tag video ini, saya baca profil Prof lahir di Dasan Baru, Lombok Tengah. Itu di kampung ya? Kampung. Dan sekarang menjadi rektor. Bagaimana proses masa kecil, mungkin bisa diceritakan kepada kita semua, masa kecil Profesor hingga sekarang duduk sebagai rektor, orang nomor 1 di UIN Mataram? Selain karena saya banyak diminta ya, masa lalu saya juga ya memang seperti Laskar Pelangi. Ya. Jadi naik pohon, kemudian nyabit kan. Jadi itu kan masa lalu kita tahun-tahun 80 ya. Di kampung yang sekitar 30 km dari Mataram. Dan saya tidak pernah masuk TK. Enggak TK? Enggak ada TK. Jadi saya langsung masuk SD. SD-nya juga sekitar 1 kilo dari kampung kan. Nah, dari rumah.
Jadi mandi pun jarang. Di rumah, mandinya di Sungai. di sungai. Oke. Saya katakan di rumah di dekat sekolah saya itu ada Sungai Nil. Nah, di situ Ada tempat Sungai Nil. mandi. Ya jarang buat pakai sabun. Kemudian saya itu sambil misalnya pagi sekolah, ya, kemudian habis zuhur itu cari rumput, ya, cari rumput. Sebelum cari rumput dengar sandiwara Rio tutur tinular. Itu 1:30 itu. Jadi. Nah setelah itu saya mondok di Pondok Pesantren Nuswatun Hasanah, Cempaka Putih. Makanya saya katakan saya LC. LC itu apa? Lulusan Cempaka Putih. Nah kemudian saya, tapi sambil malam ngaji. Iya. Ngaji kemudian ya nonton TV itu kan jauh. Jadi belum ada masuk listrik tahun 84 itu. Baru masuk listrik itu tahun 87. Sehingga kalau nonton LSP Kal itu kemana nonton dulu jauh-jauh ya. Yeah. Jadi itu. Nah, sambil ngaji juga saya kemudian di mondok 3 tahun di Cempaka Putih. Ya, di situ guru-guru saya itu ada dari Bima, ada juga dari Bali. Itu. Di sana kami juga apa ya istilahnya dapat nilai-nilai multikultural bahwa ada dari Jawa juga yang mengajari kita ya. Nah. Dari sana saya kemudian, tapi saya sudah mulai jadi ketua kelas itu sejak SD. Oh, oke. Jadi ketua Jiwa kelas. kepemimpinan sudah ada sejak. Ya minimal ketua geng. Ketua geng kalau pergi. Ketua geng itu kan biasa lah. Kenakalan masa lalu itu tidak anu lah ya. Tidak sekarang ya. Paling kan mencuri timun orang kan. Tapi padahal itu anaknya. Jadi kemudian saya dari Sanawiyah itu. Ya dulu saya masih juara umum juga di sana itu, dan di sana belajar tiap malam Kamis itu dakwah, ceramah itu ya. Jadi pondok juga ada dakwah lokal itu teman-teman sekelas saja. Nanti kemudian dakwah secara umum itu minggu kedua, dan itu saya tampil pertama saya ingat. Jadi tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru billah. Jadi pikirkanlah ciptaan Allah, jangan pikirkan Allah. Itu hadis pertama saya hafal itu. Untuk pidato dan hari Kamis juga kan hari pengajian itu. Pengajian di sana. Saya ditampilkan jadi penceramah sebelum kiai, sebelum tuan guru. Jadi itu dengan segala audiensnya jemaah. Ya. Tapi belum selucu sekarang. Jadi itu masih assalamualaikum. Masih assalamualaikum, masih uyuk juga itu. Ya, masih culun. Nah, tapi saya sudah kadang dibawa oleh guru saya, almarhum Tuan Guru Ibrahim Mutaib itu untuk keliling-keliling. Lumayan kan dibawa ini dapat makan. Gratis lagi. Nah, kemudian saya bergeser aliyahnya di sini. Di Manpeka namanya itu dulu kampus sekolah unggulan. Nah kalau saya mendukung sekolah unggulan itu karena saya produk unggulan. Jadi namanya Manpeka itu tidak banyak di Indonesia, hanya pertama itu 5 tempat, 5 di Indonesia. Nah saya yang periode kedua baru 10. Jadi termasuk NTB ini dulu Bali Nusra sampai NTT. Jadi itu anunya. Jadi nah kalau di sini kan harus karena kita ini siswa spesial, jadi harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah jadi saya sudah ketua asrama juga. Nah kita sudah mulai dakwah, berani khutbah di mana-mana. Jadi, tetapi karena bukan dari satu suku ya. Ada dari Bali, ada dari NTT, ada dari Timor waktu itu. Teman saya itu alam ngaji dan sebagainya juga untuk melatih kedisiplinan kita masuk pramuka dan PMI itu waktu itu. KSR ya, KSR. PMI. Palang Merah. Remaja. Ya, Palang Merah PMR, Palang Merah Remaja waktu itu. Jadi tapi kami diajak disiplin. Kalau harus ngaji full, jadi kalau sering malah nggak naik kelas. Karena itu dibiayai oleh negara waktu itu. Nah, terus saya hijrah ke Yogyakarta. Saya S1, S2 sampai doktornya di Jogja. Malah dapat istri di Yogyakarta. Ketemu istrinya di Jogja? Di Jogja, jadi di perpustakaan. Waduh. Jadi tidak romantis itu sebenarnya. Romantis itu? Jadi serangga kita.
jadi di situ. Tapi saya sudah kalau dakwah itu sejak kecil ya. Sudah kecil sudah memang itu. Tadinya sempat akan terjun ke dunia politik, pernah jadi ketua partai, tapi orang tua lebih menyuruh saya untuk berkiprah di pendidikan. Karena dan tadinya juga ceritanya unik. Tadinya saya masuk SMP, tapi karena kakak saya masuk umum, jadi saya ditarik dari SMP suruh tak masuk pesantren. Biar jadi tuan guru ke depan. Itu pesan bapak saya. Jadi nanti siapa yang jadi tuan guru kalau semua masuk umum? Padahal ya umum juga bisa jadi tuan guru, tapi kan ya, orang tua. Diarahkan berarti ya? Diarahkan saya, biar jadi tuan guru. Dan ya namanya orang tua saya percaya, ridhollah fi ridhol walidain, ridhoan orang tua. Nah, sejak itu kan kita sudah masuk organisasi. Kemudian di Jogja saya aktivis di gerakan mahasiswa, kemudian di senat mahasiswa. Itu yang di sana saya berdialektika lah, bahasa kerennya berdialektika. Jadi bernegosiasi dengan waktu dengan macam-macam di Jogja. Ya teman saya seperti Gus Muafik itu, terus Prof. Gun Herianto itu teman-teman saya yang satu leading dulu untuk di Jogja. Waktu itu kan apa itu tahun 90-an ya, 96, 7 itu kan sangat tahulah kondisi itu memaksa kita untuk harus bagaimana bertahan ya. Kemudian 98 puncaknya ya. Nah, jadi tapi saya sempat di samping menulis dulu juga aktivis mahasiswa juga menulis kadang-kadang di koran untuk ya dan untuk menambah sangu aja itu. Kita nggak jelas kirimannya, nggak pakai TF sekarang ya. Kalau dulu kan pakai wesel pos. Jadi ketahuan yang kiriman kita dari orang tua kita ketahuan itu karena nyampenya di fakultas ditulis Mas Nun 45.000 kan, kadang ongkos kan dikirimin 50 tapi ongkos kirimnya 5.000. Nah kalau tukar di kampus kena potong 5.000, hanya tukar di kantor pos. Jadi kantor pos nggak ada, jadi itu menambah belanja dengan cara belanja. Tapi saya rajin lah, saya ini termasuk rajin belajar walaupun aktivis. IPK saya itu 379. Wow. Sehingga mengajukan beasiswa Super Semar. Super Semar. Super Semar ini juga jadi sangu saya sekali 6 bulan untuk beli buku. Kemudian ada seminar saya datang, di samping dapat ilmu juga dapat makan. Nah, jadi itu perjalanan saya. Kemudian S2, ya beasiswa juga dari Kementerian Agama sama Ford Foundation. Nah, 2002 saya selesai S2, pulang. Tadinya kan jadi ketua partai, tapi saya ikut tes dosen. Alhamdulillah 2023 jadi dosen. Singkat cerita, saya mengisikan doktor. Ya 2005 itu saya kembali ke Jogja, untuk ngambil program doktor. Masih bujang, masih anu lah waktu itu. Akhirnya saya menikah sebelum selesai draft disertasi harus menikah, kata istri. Nanti kalau sudah menikah lupa lagi kuliahnya. Jadi akhirnya saya Desember 2008 itu saya menikah. Nah, baru kali anak 2010. Selesai doktornya 2 Mei 2011. Di samping sekolah itu kan saya juga rajin lah ceramah ya. Ceramah karena tadi ya tuntutan karena tinggal jadi takmir ya. Nah, kemudian saya di Australia setahun. Jadi selesai doktor itu saya di Australia. Dalam rangka apa? Dalam rangka ini postdoc ya, menyelesaikan disertasi sebenarnya. Jadi di situ kemudian saya ya ketemulah teman-teman ini kan banyak yang sekarang pejabat jadi di Australia. Jadi nah, selesai itu baru pulang saya di kampus ini ya bersama-sama membangun kampus ya. Jadi diamanai sebagai sekretaris LP2M. PLT Direktur Pasca, kemudian Wakil Rektor dulu. Rektor 1, bidang akademik dan kelembagaan. Itu sejak 2015 sampai 2021. Dan diamanahi oleh Pak Rektor waktu itu untuk menggawangi alih status dari YIN menuju WIN. Nah, waktu saya WR1 2017 itu ini beralih status jadi. Nah, 2021 Juli sampai sekarang itu jadi rektor. Jadi mimpi-mimpi dan pengalamanku
kuliah di kampus-kampus besar dan jalan-jalan itu, window shopping dan sebagainya itu, business making, itu yang saya bawa ke sini. Menerjemahkan bersama teman-teman. Oke, jadi perjalanannya itu yang membawa Pak Rektor sampai saat ini menduduki jabatan rektor. Iya, jadi cita-cita kecil mungkin Pak Rektor. Apakah dulu cita-citanya memang menjadi rektor atau tadi politisi seperti disebut? Saya waktu Sandawe sampai Aliyah itu memang cita-cita jadi anggota dewan. Jadi anggota dewan, oke. Jadi itu sudah, itu orang tahu kan. Okay. Mudah-mudahan saya bisa jadi penyambung lidah rakyat gitu aja kan. Kan dulu itu anggota dewan itu senior-senior. Masa kita yang muda tidak? Tetapi hidup ini kan zigzag, tidak linear. Jadi begitu saya jadi ketua partai, sepertinya our dream will come true. Wah, mimpi kita akan, tetapi in due time takdirnya akan berbeda. Jadi itu. Tetapi memang hobi saya kampanye itu hobi. Oke. Ya, apa yang mengkampanyekan orang jadi itu yang bagus-bagus seperti Tribun ini saya itu. Jadi saya itu. Makanya saya khawatir kalau saya hadir-hadir takutnya kampanye. Karena itu hobi. Dan yang saya membuka jejaringnya. Persaudaraan itu di atas, persahabatan, persaudaraan itu di atas segala-galanya. Jadi tidak boleh baper, ya. Jadi tetap kita menjaga menjaga persaudaraan. Kadang kita kan dalam persaudaraan itu ada dinamika, kadang ditinggal kawan, teman. Saya bilang percayalah bahwa kita ceramah tentang bagaimana Nabi Yusuf bahkan dibuang oleh saudaranya. Tapi di akhirnya dia akan dicari oleh saudara. Nah, jadi itu berprinsipnya. Jadi kami itu enjoy aja bahwa itu. Intinya jangan baperan ya. Jangan baperan dan ya nikmati aja hidup. Dan ini saya pengen nanya sih sebenarnya Pak Rektor. Ini pembawaan Pak Rektor, kemudian humor-humornya terkesan sangat-sangat luwes gitu ya. Terlebih dikenal sebagai tokoh agama. Nah, apakah ini memang yang Pak Rektor ingin dikenal seperti itu agar tidak terlalu kaku gitu antara tokoh agama dengan masyarakat? Iya, saya sering katakan bahwa satu, tidak usah mempersulit orang. Tidak usah jaim. Tidak usah jaim? Iya. Toh juga saya nyapa orang kan tidak mengurangi tunjangan saya sebagai rektor. Ya kan? Begini, di kampung itu, kalau kita bawa diri sombong macam-macam ya, karena sudah menjabat, sudah profesor ini, ya. Nanti orang segan, dan mau itu. Padahal kita ini biasa aja. Oke lah kalau lagi menjabat ini, banyak yang menyapa kita. Jangankan mengundang, tidak mengundang pun datang. Tapi setelah itu, toh jabatannya sudah terbatas. Jadi karena kita dari masyarakat, saya memang dari dulu gitu. Jadi teman-teman santai gitu ya? Santai aja, ya memang banyak masalah. Tapi masa kita tampilkan masalah itu? Kalau sudah pimpinan curhat, bagaimana anak buah? Kemana mereka akan curhat? Nah, jadi kalau saya kan curhatnya ke Allah. Ila enal mafar papiru ilallah, kembali kepada Allah. Jadi saya itu, yang memberikan orang bahagia, nazru hubbin wa ihtiramin, bagi menghormati orang. Jadi tadi saya, kenapa nanti kurang nggak ada marwah itu malah kalau menyapa orang malah orang senang. Kita diundang itu kan, mohon maaf ya. Kan kita datang kan tidak mungkin ditaruh di belakang, kan di depan. Terus snacknya bagus-bagus. Jadi dan orang yang kita datangi senang. Jadi tapi kata kuncinya tadi, ya biar nanti kita landingnya juga bagus, soft landingnya. Ya. Ini kan kadang susah diundang, susah macam. Besok kalau sudah nggak jabat, jangankan tidak mengundang pun belum tentu orang datang. Nah, makanya dalam kondisi apapun biasa-biasa saja, jangan biasa saja. Jadi tadi toh juga tidak akan mengurangi profesor saya, tidak akan mengurangi tunjangan saya, kan itu. Makanya saya ya ini juga memperluas, memberikan contoh bahwa jabatan ini amanah. Jangan didewa-dewakan. Apalagi mau dibangga-banggakan hanya 4 tahun. Kalau dipilih lagi. Kalau enggak. Nah, jadi itu makanya saya dengan
Teman-teman wartawan itu biasa Ya, berkawan lah, ngobrol gitu ngobrol ya, santai. santai kan, dia posting saya macam kan saya terkenal lagi. Jadi tapi semangatnya memang saya tuh ya berikan contoh bahwa apalagi tagline Uin Mataram, cendekia, terbuka dan unggul. Nah kalau elitis dan eksklusif itu kan paradoks antara visi dan implementasi. Ya. Nah itu Mbak. Jadi apa yang dilihat di itu sudah. Oke. Jadi kayak humas saya itu kalau lebih besar foto dia dari rektornya. Jadi maksud saya bahwa itulah kita bawa hidup ini, ya nggak usah serius kayak mau besok kiamat. Tagline-nya itu terbuka gitu, jadi santai aja ngobrol. Dan tadi saya senang banget kalimat Pak Rektor tadi, jabatan itu sementara, jangan didewa-dewakan. Jangan didewa-dewakan, jaim itu kan nggak diundang orang, kan menutup rezeki kita. Tidak akan mengurangi apapun. Perkuat silaturahim. Perkuat silaturahim. Banyak rezeki, panjang umur dan usia jabatan. Oke, mantap. Oke, Profesor, terima kasih sudah berkesempatan ngobrol di Trilogi Lombok Dialog dan Inspirasi ini. Barangkali nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya. Kita ngobrolin topik-topik yang lebih seru lagi, Prof. Terima kasih banyak. Oke, Tribuners semua, nanti kita jumpa lagi. Saya Laila dan di sini ada Rektor UIN Mataram. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.